Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bro Sidem Mubin dari Rombel A kelas 12 KI 2. Saya akan menyampaikan materi tentang PPT saya, yaitu karakteristik, sifat dan jenis limbah cair. Karakteristik limbah cair dibagi menjadi tiga, yaitu karakteristik fisika, karakteristik kimia, dan karakteristik biologis. Yang pertama, karakteristik fisika dibagi menjadi beberapa parameter. Yang pertama itu total solid, merupakan padatan yang terlarut atau mengendap dan tersuspensi di dalam air. Yang kedua, total suspended solid atau TSS, merupakan jumlah berat lumpur kering yang ada dalam air limbah setelah melalui penyaringan membran. Yang ketiga adalah warna. Pada dasarnya warna air bersih tidak berwarna. Yang keempat adalah kekeruhan. Kekeruhan disebabkan oleh zat padat dan tersuspensi yang terurai dan mengapung di dalam air. Yang kelima adalah temperatur. Temperatur merupakan parameter yang paling penting dikarenakan efeknya terhadap reaksi kimia. Naiknya suhu atau temperatur air menimbulkan akibat yang sangat fatal. Yang keenam adalah bau. Bau disebabkan oleh udara yang dihasilkan pada proses dekomposisi materi atau penambahan substansi pada limbah. Yang terakhir ada minyak dan lemak. Minyak dan lemak yang mencemari air dimasukkan ke dalam kelompok padatan. Biasanya minyak dan lemak ini mengapung di atas permukaan air limbah karena berat jenis dari minyak atau lemak ini lebih kecil daripada air limbah. Selanjutnya ada karakteristik kimia. Yang pertama itu parameternya adalah biological oxygen demand atau BOD. BOD menunjukkan jumlah oksigen yang terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk menguraikan atau mengoksidasi bahan-bahan buangan di dalam air. Yang kedua ada chemical oxygen demand atau COD. COD merupakan jumlah kebutuhan oksigen di dalam air untuk proses reaksi secara kimia guna menguraikan unsur pencemar yang ada. Kemudian ada dissolvent oxygen atau DO, adalah kadar oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk respirasi anaerob mikroorganisme. Kemudian ada derajat keasaman atau pH. Biasanya pH yang normal adalah 6 sampai 8. Logam berat yang terakhir. Logam berat ini sering mencemari air. Di antaranya sebagai berikut, yaitu tembaga, aluminium, dan logam-logam berbahaya lainnya. Yang terakhir itu ada karakteristik biologi. Karakteristik biologi digunakan untuk mengukur kualitas air, terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. Parameter yang biasa digunakan adalah banyaknya organisme yang terkandung di dalam air limbah. Selanjutnya ada sifat limbah cair. Sifat limbah cair dibagi menjadi tiga, yaitu sifat fisika air limbah. Yang pertama adalah bahwa derajat kekotoran air limbah sangat dipengaruhi oleh sifat fisik yang mudah terlihat seperti kandungan zat padat pada efek estetika, kejernihan, bau, warna, dan temperatur. Yang kedua yaitu sifat kimia air limbah, bahwa kandungan bahan kimia yang ada di dalam air limbah dapat berpengaruh negatif pada lingkungan, mulai dari berbagai cara. Bahan organik terlarut dapat menghabiskan oksigen di dalam air limbah serta menimbulkan bau dan rasa tidak sedap pada penyediaan air bersih. Yang terakhir ada sifat biologisnya dari air limbah. Pada dasarnya pemeriksaan biologis di dalam air limbah dimaksud untuk mengidentifikasi apakah ada bakteri-bakteri patogen yang berada di dalam air limbah. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis dari limbah cair. Yang pertama jenisnya itu limbah cair domestik, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga. Habis itu bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Contohnya itu seperti air sabun,
air cucian deterjen, sisa cucian, dan air tinja. Kemudian ada limbah cair industri, yaitu cairan hasil buangan dari industri. Contohnya sisa pewarna pakaian. Habis itu ada bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan sisa, dan cucian daging atau buah atau sayuran. Habis itu ada juga rembesan dan luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang masuk melalui saluran pembuangan limbah cair. Contohnya itu air buangan dari talang atap, habis itu pendingin ruangan atau AC, bangunan perdagangan, dan lain-lain. Habis itu ada air hujan, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air di atas permukaan tanah. Aliran air hujan di permukaan tanah dapat melalui dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut limbah cair. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.